Salam, selamat pagi saudara-saudara semua. Hari ini kita sampai di kitab Yohanes pasal 9 disampaikan oleh Pastor Jason. Di sini disampaikan karena perkara di sini ada perdebatan juga. Di sini yang harus kita perhatikan yaitu melihat satu hal yang perkara apa yang saya pikirkan. Apakah saya berpikir demikian itu tepat? Seharusnya apa yang harus saya pikir dan bagaimana saya menanggapi? Jadi pasal 9 saya berikan tema selama masih siang datang mengerjakan apa yang pekerjaan yang diluncurkan bagiku. Meluncur. Ayat pertama hari ini di kitab Yohanes pasal 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Kita perhatikan mengapa bisa bertanya, yaitu dia sangat memperhatikan perkara itu. Seperti di sebelum umur 30 tahun saya menerima satu drum emas. Bagaimana setelah pensiun kebutuhan hidup tidak mengurang? Di sini murid-murid bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Murid-murid di sini lagi membicarakan. Di sini muridnya mulai menghakimi di mana ada timbul perkara, apakah itu kutuk dari keluarga. Kemudian berhenti sampai di situ. Mereka di situ menghakimi satu perkara. Dia memperbincangkan apakah perkara itu, apakah yang ia bicarakan itu benar atau tidak. Murid-muridnya mengikuti Yesus. Kamu bisa menemukan walaupun murid-muridnya meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus, sambil mengikut mereka mulai terhadap seseorang mereka menunjuk-nunjuk, yaitu menghakimi. Sampai berhenti di lapis ini menjatuhkan tuduhan. Ini yang diperdulikan oleh murid-muridnya. Yesus melihat kemudian langsung menjawab mereka. Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kemudian yang kita katakan di ayat keempat yang keempat, yaitu kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi di situ yaitu mengutus. Dihadapkan dengan perjanjian baru yang kita sebut yaitu diluncurkan. Apa yang dipegang oleh Yesus? Bapa Surgawi mengutus aku. Bapa Surgawi mengutus aku. Apa yang aku kerjakan, aku harus fokus. Itu yang menjadi perhatianku. Saya mengucapkan demikian, mungkin kalian pun setuju. Tapi saya beritahukan kepada kalian juga bukan demikian. Kebanyakan orang, kebanyakan poin yang kita pegang itu yang salah. Seseorang yang meninggal pekerjaan mengikuti Tuhan, yang dia pegang yaitu apa kesalahannya sehingga dia seperti kena hukuman yang demikian. Tapi Yesus yang ia pegang yaitu Bapa Surgawi yang mengutus dia.
melihat orang buta, dia langsung menyembuhkan dia. Jadi kamu bisa menemukan perbedaannya. Kemudian dia menjumpai orang buta itu melakukan hal yang mengejutkan orang. Dia di situ meludah ke tanah. Kemudian ludahnya itu diaduk-aduk dengan tanah, lalu mengoles pada mata orang buta tadi. Saya di sini menemukan bahwa orang buta pun tahu. Pada orang bertanya kepada dia apa yang ia lakukan, dia menjawab dengan tepat, yaitu ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah lalu mengoles pada matanya. Saya pikir orang buta ini tidak terpikir hari ini, tetapi waktu dia merasakan tanah itu telah dioles ke matanya. Kita tidak tahu mengapa Yesus berbuat demikian, tetapi dia berkata satu kata, "Pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuhkan diri lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Di sini petugas, yaitu Siloam yang diutus, mengutus murid-murid yang diutus, yang dipertegaskan oleh Yesus bukan berapa lihainya ludah saya dan tidak ada apa gunanya tanah itu, tetapi yang poinnya ia tujukan yaitu pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam ini sepertinya untuk mempertegaskan Siloam yang diutus, mewakili kita banyak orang di dalam rohani, yaitu keadaan dalam kegelapan. Tetapi pada saat kita dalam nama yang diutus, kita tahu Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Pada saat kita berani melakukannya, maka mata kita akan terbuka. Banyak perkara setelah kamu diutus, kamu akan lebih mengerti. Kita percaya Tuhan sebab kita mengalami Allah. Kalau tidak, kita sulit untuk percaya Tuhan. Tetapi setelah percaya Tuhan, kita harus terus mengikuti jalannya Tuhan. Seperti bagi saya sendiri, pertama kali untuk memberikan persembahan persepuluhan itu sulit karena jumlahnya banyak. Tetapi setelah memberi persembahan, kamu merasakan ada satu kelegaan. Kamu tahu ada yang berbeda pada saat kamu menanggapi pekerjaan apa yang Tuhan firmankan. Dan bersamaan waktu perasaan semakin jelas. Dulu saya membaca Alkitab, pikiranmu Tuhan pun tahu. Setiap rambutmu juga dihitungnya. Perkara ini bagi kita banyak orang sepertinya tahu, sepertinya tidak tahu. Tetapi setelah banyak perkara kamu menemukan, demikianlah yang terjadi. Saya ingat suatu hari ada orang memberikan saya 4 baju. Saya berpikir itu sangat baik. Tidak ada kesepian, hanya pakaian, hadiah. Tetapi setelah 2 hari kemudian, ada pakaian yang saya suka, seperti yang sekarang.
Waktu saya pakai langsung robek. Saya langsung ingat, Tuhan tahu pakaian saya akan robek, maka 2 hari sebelumnya telah dipersiapkan. Banyak hal kamu merasa kamu tahu Tuhan melihatmu. Satu perasaan yang kuat, yaitu di supermarket. Waktu saya sangat miskin, di supermarket saya melihat ada jelly. Saya berpikir untuk membeli untuk anak saya makan. Saya tidak serius untuk berpikir, tapi mata saya hanya melihat, hanya berhenti setengah berapa detik saja. Kemudian saya mengendarai mobil ke tempat kos siswa. Ada orang membawa 1 kotak jelly ke depan saya. Sungguh sangat mengejutkan. Sebab apa yang kamu pikir Tuhan pun tahu. Kamu seluruhnya di dalam tangannya. Ya sungguh, bagi yang diutus dalam keadaan tertentu, Tuhan akan menyatakannya. Maka mata rohanimu akan terbuka. Banyak perkara yang demikian di pasal ini yaitu untuk mempertegaskan seseorang perlu untuk diutus. Seseorang harus mengerjakan pekerjaan selama masih siang dari Dia yang mengutus aku. Saya lihat tanggapan orang berbeda. 8 dan 9. Tetangga melihat mereka, kemudian berkata, bukankah dia orang yang selalu mengemis? Ada orang yang berkata benar, ada juga yang bilang bukan. Mengapa para tetangganya tidak mengenal dia? Tetangganya tidak mengenal dia sebab matanya sudah disembuhkan, yaitu tidak berani untuk percaya. Kamu lihat mujizat yang sangat besar, yaitu tanda dari Mesias. Mereka pun mengharapkan Mesias datang. Tetapi ada orang matanya yang disembuhkan, tetapi mereka berpikir sepertinya bukan itu. Jadi kita percaya atau tidak percaya akan mujizat itu akan mempengaruhi pandangan kita. Pada saat kita menggunakan penalaran kita, Allah bekerja, kita pun tidak dapat melihat. Atau kita menggunakan penalaran atau akal kita untuk menyaringnya kembali, maka kita akan berjalan menyeleweng. Walaupun kita sangat hafal akan Alkitab seperti orang Yahudi, mereka hafal akan Alkitab, tetapi mata kita seperti tertutup. Ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi, orang itu tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Kamu lihat sama saja dengan orang Farisi, mereka sangat hafal akan Alkitab, maka akan timbul pertentangan mereka. Di situ ada satu tembok benteng yang kuat. Mereka mengira yang datang dari arah melakukan hukum Taurat dan juga memelihara hari Sabat.
mujizat, yaitu dengan secara terlalu dengan melakukan peraturan-peraturan, maka itu yang disebut dengan mujizat. Pada saat kita menemukan Alkitab, bukanlah demikian. Seperti Daud waktu dia dalam pelariannya, dia makan roti sajian. Roti sajian seharusnya hanya imam yang boleh makan, tetapi Daud waktu dia melarikan diri dalam pelariannya, Allah mengizinkan. Seperti Yesus yang berbicara dengan perempuan Samaria. Pada zaman tradisi di masa itu tidak boleh, melihat pun tidak boleh. Atau pada hari Sabat murid-muridnya mau mengambil bulir gandum untuk dimakan. Allah memelihara manusia, hatinya setia pada manusia. Pada saat Yesus bertanya hari Sabat menyelamatkan orang atau mencelakakan orang, mana yang terpenting? Di hari Sabat waktu lembu jatuh di sumur, menyelamatkan dia, mana yang terpenting? Demikian juga orang buta. Orang buta dia melihat kemudian Yesus menyembuhkannya. Orang Farisi tahu akan perkara ini, tetapi yang terpenting yaitu adakah memelihara hari Sabat. Kalau tidak memelihara hari Sabat itu bukan mujizat. Begitu banyak yang dibaca akan kitab suci oleh orang Farisi, tetapi yang ia pegang yaitu peraturan-peraturan. Dan murid-murid Yesus yaitu tentang pemahaman atau penguraian atau menghakimi. Oh, kamu ini orang berbuat sesuatu, jadi keadaan itu ada padamu. Seharusnya kalau kita melihat seseorang perlu ada kebutuhan, berdoalah kita untuk dia, untuk menghibur dia. Seperti 3 sahabat Ayub, awalnya untuk menjenguk dia, tetapi lewat kata-kata seperti menusuk pisau bagi Ayub, yaitu kamu harus mengaku dosa. Pasti kamu berbuat dosa. Kalau kamu tidak ada masalah, pasti perkara ini tidak menimpamu. Jadi kamu harus mengaku. Kita sebagai manusia mudah berbuat demikian. Demikian juga dengan orang Farisi. Poinnya, bukan berkata ada mujizat besar di tengah-tengah kita, tetapi poin bagi mereka ada orang yang melanggar hari Sabat. Jadi poinnya telah menyeleweng. Kemudian mereka mencari ayah ibunya. Orang tuanya juga tidak berani untuk menanggapi. Dia sudah dewasa, kamu sendiri yang bertanya kepadanya. Orang ayah ibunya juga aneh. Orang tuanya yang mereka khawatirkan yaitu sahabatnya. Kalau aku mengaku anak matanya disembuhnya, maka aku akan diusir dari bait suci. Dan pada hari Sabat di manakah aku harus berada? Bukankah aku akan dikucilkan dari masyarakat ini? Jadi dia perkara ini kamu sendiri bertanya kepadanya. Kamu menemukan dalam menghadapi mujizat, tanggapan orang akan berbeda-beda. Terhadap pekerjaan Allah, setiap orang tanggapannya juga berbeda-beda. Tanggapan yang sering-sering kita ketemu yaitu tidak mungkin. Tanyakan sendiri padanya. Dia pasti bermasalah. Kalau tidak, di hari Sabat tidak akan menyembuhkan. Menyembuhkan ini yaitu timbul dari belas kasihan Allah. Tetapi bagi orang Farisi merasa kesembuhan ini pekerjaan dari tabib. Kamu sendiri yang melakukan pekerjaan seperti tabib. Kamu seperti orang medis. Jadi kamu
timbul masalah padamu. Orang tidak bisa secara simpel untuk melihat mukjizat kemudian memberi kemuliaan bagi Allah. Ini perkara dari manusia. Ayat 24. Lalu mereka, orang Farisi, memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakan kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ini menyatakan bahwa orang Farisi juga mengaku bahwa perkara ini datang dari Allah. Maka haruslah beri kemuliaan bagi Allah. Dia tidak dapat menolak perkara kenyataan ini. Tetapi dalam hati ada perkara yang tidak bisa dilewatkan, sebab perkara ini terjadi di hari Sabat. Jadi Yesus bermasalah. Jadi dia ingin menangkap Yesus dan bertanya kepadanya, kepada orang buta itu, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Bertanya dan bertanya lagi. Saya percaya dari pihak orang Farisi demikian. Benar. Pasti ini juga satu masalah. Tetapi ia meludah ke tanah seperti satu hal yang aneh untuk menjatuhkan hukuman padanya. Mereka dalam hari Sabat tidak boleh berjalan melewati 1 kilometer. Di sini ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Itu merasa kalau ini dianggap pekerjaan seperti hal yang aneh. Lebih baik kita bertanya kepadanya, adakah suatu perkara yang lain? Maka dia membawa orang buta itu dan bertanya kepadanya. Dan orang buta itu, mengapa yang kamu tanyakan dalam hal yang sama? Oh, mengapa orang bisa demikian? Yaitu tidak percaya pada mukjizat, tidak percaya kepada Allah pada hari Sabat akan melakukan keselamatan. Saya merasa sangat disayangkan membaca banyak kitab suci. Kitab suci mereka hafal sehingga menjadi orang Farisi. Tapi kesimpulannya di hari Sabat Allah tidak mengerjakan sesuatu. Ini adalah ketetapan yang mereka pegang dengan ketat. Kita lihat apa yang dipegang oleh orang buta itu. Ayat 33. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Orang buta ini menghadapi tantangan banyak orang, tetapi ia berpegang pada satu perkara, yaitu anugerah Tuhan dalam hidupku. Dan hal ini aku sendiri mengalami dan tidak dapat diwakili oleh orang lain. Pasti orang itu datang dari Allah. Di sini iman dari orang buta itu, yaitu kita harus pegang pekerjaan Allah pada kita. Kalau kita berpegang dengan ketat, kemudian kita terus memberitakannya, kita akan mengalami semakin banyak. Saya merasa Allah tidak menyuruh kamu menanti sampai 20 tahunan mukjizat, sebab 20 tahun kamu pernah mengalami, 19 tahun kamu pun pernah mengalami, 18 juga ada. Pengalamanmu akan terus kamu alami. Tapi setiap pengalaman akan berpegang pada hubunganmu dengan Allah. Hari ini dia itu sekolah Babel
Alkitab hari pembukaan sekolah. Sesungguhnya saya tidak bisa membawa mikrofon sebab saya tidak berbicara, maksudnya sebab pikiran saya kosong. Terhadap hal yang tergesa-gesa saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Tetapi di tahun 2000 dimulai ada sekolah Alkitab 2004, saya ada perubahan. Setiap pujian sebelum kurs dimulai, dulu di dalam pikiran atau otak saya kosong, tetapi waktu saya puji-pujian tidak cukup 1 menit saya tahu apa yang harus saya bagikan. Kemudian saya mengerti ini, yaitu 5 karunia, jabatan 5 karunia. Di dalam jabatan ini Allah akan berbicara kepadamu, jadi tidak perlu untuk mempersiapkan. Di dalam suasana yang demikian, bagi saya ada hal yang sangat baru. Allah akan terus berbicara. Hal ini bagaimana kita mengalami, yaitu yang diutus. Pada saat kamu diutus melakukan hal yang mengutus kamu melakukan pekerjaan Dia, segala sesuatunya kamu akan mengerti dan bahkan semakin jelas. Di bagian ini orang buta itu pun demikian. Dia tidak takut diusir dari bait suci. Dia tahu bahwa ini datang dari Allah. Memang ia diusir keluar. Ayat 34, mereka mengusir dia keluar. Ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia. Di sini yaitu bertemu. Yesus tahu dia berani memberi kesaksian. Kemudian ia diusir. Kemudian Yesus mencari dia dan berkata kepadanya, "Aku adalah anak Allah." Kemudian dia menerima keselamatan dan orang itu sujud menyembah dia. Kemudian Yesus berkata, supaya orang yang tidak melihat, aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan kemudian jawab Yesus kepada orang Farisi, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Yaitu pada saat kita mengaku kita dalam kegelapan, kita mengaku kita perlu terang, maka terang akan datang. Kalau kamu dalam kegelapan, kita menolak terang, maka kita akan terus dalam kegelapan. Kita akan tetap di dalam dosa. Rohani kita buta. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Sesungguhnya apa yang aku pedulikan? Apa yang aku tanya? Atau aku menghindar dari permasalahan apa? Anakmu bagaimana dapat disembuhkan? Apakah kamu berani untuk menjawab apa yang kamu hindari, apa yang kamu pegang? Apakah kamu pegang pada ketetapan atau peraturan? Di pasal ini dikatakan sekelompok orang Farisi, orang-orang yang memahami kitab suci, bahkan dia ada orang Yahudi Farisi dan para murid Yesus, semuanya mereka telah menyerang dari kebenaran. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, maka muka kita akan dibuka, bahkan semakin terbuka. Mohon Tuhan untuk menolong kita.
Tuhan, kami berterima kasih, hati kami taat kepada Engkau, kami mau mendengar firman-Mu, hati kami mau percaya kepada Engkau. Tuhan, hati kami seluruhnya harus percaya kepada Engkau.
Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan. Tuhan, aku memuji Engkau, segala pujian bagi Engkau. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami setiap orang lepas dari kegelapan masuk dalam terang. Bukan hanya Engkau menyelamatkan kami, bahkan di dalam hidup kami Engkau melakukan banyak mukjizat, keajaiban demi keajaiban Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kita saling bersyukur Tuhan di dalam hidup kita, pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, baik dulu ataupun yang baru. Kita berikan syukuran kemuliaan ini kepada Tuhan Allah kita. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tuhan, aku berterima kasih pada saat pengalaman kepercayaan Yesus Engkau dengan mujizat, agar aku tahu dengan rohmu Engkau berfirman kepadaku. Dulu aku menyembah berhala dan saya menggunakan berhala di situ, tetapi Tuhan dengan rohmu Engkau berfirman kepadamu, sehingga dengan firman-Mu Tuhan aku tahu bahwa Engkaulah Allah dan mengubah aku sehingga aku mengikuti Engkau, dan sampai hari ini aku menjadi orang Lewi untuk melayani Tuhan. Ini membawa perubahan yang besar bagi keluarga, walaupun keluarga saya banyak yang menantang, bahkan perlahan, tapi sekarang perlahan di dalam keluarga, orang rumahku perlahan mulai percaya Tuhan Yesus. Bahkan ibu saya sudah percaya Tuhan dan digembalakan juga di gereja. Mereka pun mulai tahu bahwa mereka menyembah berhala Allah yang palsu. Mereka sekarang tahu bahwa Engkau Allah yang berterima kasih Tuhan. Di dalam keluargaku Engkau melakukan hal yang mustahil. Tuhan, aku berterima kasih, dan Tuhan Engkau juga memberikan aku
memberikan lewat kesehatanku, menyediakan dokter. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau. Dan secara pribadi, segala pekerjaan dalam hidupku, aku bersyukur padamu. Aku juga ada keluarga dari penyembahan berhala dibesarkan, tetapi Tuhan, Engkau menyelamatkan aku, menyelamatkan ayahku, menyembuhkan mertuaku. Bagi orang lain itu hal yang mustahil, tetapi pekerjaan yang ajaib Engkau nyatakan di dalam keluarga kami. Ajaibkan Injil-Mu Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk gereja 611 kami juga bersyukur padamu Tuhan, dimulai dari tiga orang, tetapi Tuhan sekarang telah berkembang dengan begitu banyak orang, dan Engkau menjadikan 611 pohon kehidupan dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bagaimana dalam menghadapi angin badai sehingga pohon tetap bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan Rafa. Engkau juga Allah yang menyediakan keselamatan ini bukan hanya padaku dan juga keluarga kami, sehingga hidupku makin berkelimpahan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Mohon Engkau terus Engkau membuka mata rohani kami agar kami melihat pekerjaan Engkau dalam anugerah-Mu, mujizat-mujizat yang terus terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Kita dengan pujian memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Segala mujizat itu karena anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu juga Tuhan Engkau penuhi kami, karena kasih sayang-Mu Tuhan Engkau memenuhi kami. Kami juga telah menerima belas kasihan dari-Mu Tuhan. Kiranya kembali Engkau memenuhi kami. Mungkin mujizat yang kami alami mungkin kemarin atau sudah lama, kiranya Tuhan hati kami mengingatkan setiap kami mengalami mujizat-Mu, agar hati kami semakin mengalami kasih sayang-Mu memenuhi kami pada saat Engkau dalam satu pandangan, agar kami bisa mengikuti Engkau dan melihat pekerjaan Engkau. Di pasal 39 dikatakan, kata Yesus, aku datang ke dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak dapat melihat dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Saudara semua, kita merenungkan diri kita, adakah kita seperti orang Farisi? Semakin kita mengenal kitab suci, menghafal Alkitab, kita menggunakan pandangan mata kita dengan ketetapan peraturan atau juga dengan karena mujizat kita, semangat kita semakin menyala pada Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita, mohon Tuhan untuk menerangi hati kita, melihat mujizat apakah kita semakin semangat di dalam Tuhan, atau hanya menjadi pembicaraan di antara masyarakat kita. Kita mohon Tuhan untuk menerangi kita.
Saya melihat satu gambaran seseorang waktu dia pejamkan mata, ada selembar kain putih menutup matanya, dan di depan tertulis adil dan tidak adil, seharusnya dan tidak seharusnya. Dia terus menutupi matanya. Kemudian saya melihat orang itu perlahan dia menangis. Saya melihat dalam hatinya mendengar harusnya, tidak seharusnya, adil dan tidak adil, selalu mengikat mata dan mengikat hatiku dan mengikat seluruh hidupku. Aku sangat menderita. Aku sangat menderita. Siapa bisa yang menolong aku? Siapa yang bisa menyelamatkan aku? Kalau itu adalah kamu, berdoalah pada Roh Kudus. Roh Kudus, aku perlu akan Engkau, dan hari ini kami menyambut Engkau untuk membuka ikatan pada mataku, ketetapan hukum-hukum yang membutakanku. Roh Kudus, mohon Engkau bebaskan aku masuk dalam kemerdekaan ini. Yesus, mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, bukalah penutup ini. Tuhan, kami mengaku kami banyak menggunakan penalaran kami, sering-sering dalam pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, adil atau tidak adil, sesuai atau tidak sesuai. Perkara yang kami tanya, yaitu karena kami tidak percaya atau penguraian sendiri berdasarkan kami. Tuhan, yang kami pegang yaitu peraturan dan ketetapan. Tuhan, di hari ini kami datang di hadapan Engkau. Engkau yang mencari kami, Engkau mencari kami agar kami melihat dan membuka penutup ini. Kami tidak mau diikat oleh peraturan penalaran, diikat oleh pengetahuan yang jahat dan yang baik, sehingga kami tidak dapat melihat. Sebagaimana dulu orang buta, dia lahir sejak buta seperti kami. Kami pun sejak lahir buta, kami apapun tidak tahu, apapun kami tidak dapat melihat. Bahkan orang buta ini dia dikucilkan pada saat dia lahir. Ayah ibunya juga tidak mau sama dia. Dia harus mengemis seumur hidupnya, dia juga sebagai pengemis. Tuhan, ini juga keadaan kami, tetapi Yesus, Engkau mencari kami. Yesus, tidak ada satu kata pun, tidak peduli apa yang dikatakan oleh Farisi dan menyerang Engkau di hari Sabat, Engkau menyembuhkan. Tuhan, demikianlah Engkau mencari kami sehingga kami bisa melihat, agar kami melihat. Terima kasih Yesus. Res kami seperti orang buta itu, kami percaya dengan simpel, bukan hanya dengan air ludah dan tanah Engkau ulaskan pada kami, tapi Yesus juga Engkau mengutus kami sehingga orang buta ini untuk pergi ke kolam Siloam untuk mencuci matanya, bukan hanya disembuhkan, bahkan ia pun diutus. Dia mau menjadikan kesaksian bagimu, dan orang melihat, memberikan kesaksian tentang Engkau terhadap orang Farisi, kerabat-kerabatnya, untuk menjadi kesaksian bagi Engkau. Tuhan, kami pun bersedia pada saat kami diutus, mata kami pun melihat. Pada saat kami mau untuk diluncurkan, kami mau mengerjakan pekerjaan yang Kau berikan kepada kami sebagai kerajaan imam mata-mata, kami pun akan melihat. Tuhan, beri kami hati yang mau. Mari saudara semua kita berdoa. Di dalam rohani kita bersama pergi ke kolam Siloam. Yesus,
Dia telah mengoleskan tanah di mata kita, kita ke mata kita. Di dalam roh kita, Yesus saat ini air ludahnya diaduk ke tanah, kemudian dioleskan ke mata kita. Yesus, pekerjaanmu yang indah terjadi di pada orang buta itu, demikian juga ini digenapi di dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah terang dunia. Engkau terang dunia, beri kami agar melihat Yesus. Engkau berkata, pergilah ke kolam Siloam. Saat kami membasuhkan, maka kami pun bisa memelekkan mata kami. Kita di kolam, ambil air, kemudian kita cuci mata kita. Yesus, terangmu masuk di dalam rohani kami, masuk di dalam mata rohani kami, masuk dalam kerohanian kami. Pada saat dia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek, kita melihat salibnya Tuhan, kasihnya Tuhan, pengorbanan Yesus. Mari kita, dan bahkan kita bersama juga menerima yang diutus. Mata kita pun melihat, mari kita bersama terima. Yesus mengutus kita untuk apa? Seperti katakan Pastor Jason, dia punya jabatannya sendiri. Kita pun semua masing-masing juga diutus. Mari bersama kita terima jabatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan percayakan kepada kita bagaimana Tuhan meluncurkan kita. Menginjilkan, mengajar, menjadi imamat yang rajani. Saya melihat banyak kitab-kitab yang diberikan kepadamu, jabatan untuk memberitakan, membawa firman Tuhan. Saya melihat banyak alat-alat musik sebagai penyembah, dan bahkan melihat Tuhan di tengah-tengah kita ada di situ, yaitu sang Kakala. Saya melihat banyak kasih Tuhan dicurahkan Tuhan, dan ingin kita dengan kasih untuk mengembalakan. Beritahu kepada Tuhan, Tuhan, aku bersedia, aku terima apa yang Kau berikan kepadaku. Aku rela untuk diutus. Tuhan, utuskanlah aku bersedia untuk diutus akan Engkau. Dimanapun Engkau letakkan aku, Tuhan, kiranya Tuhan Roh-Mu yang menolong aku menerima yang diutus, yang Kau utus bagiku, yang Kau utus. Tuhan, utuskan aku. Bapa, utuslah aku. Selama masih siang, Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, kita harus mengejar pekerjaan Dia yang mengutus kita selama masih siang. Tuh, Yesus, Engkau adalah terang, Engkau menerangi kami setiap orang. Biar masih siang, Tuhan, kami bersedia menanggapi panggilan-Mu. Sedang kita untuk menanggapi Tuhan, kita diutus, kita datang
beritahu pada Yesus, Yesus, aku mau selama masih siang melakukan pekerjaan yang kau utus kepadaku. Yesus, Engkaulah terang dunia, kami mau mengikuti Engkau. Di dalam Engkau tidak ada gelap, sebab Engkau adalah terang. Mari kita dalam terang mengikuti Tuhan. Selama masih siang, kita melakukan pekerjaan di mana Tuhan yang mengutus kita. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau adalah terang. Engkau datang di dunia mengerjakan pekerjaan Bapa. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau sampai hari ini, Tuhan. Walaupun kami gelap, dulu kami buta, tapi sekarang kami melihat. Tuhan, kami melihat pekerjaan-Mu pada gereja-Mu, melihat pekerjaan-Mu di bumi ini. Tuhan, kami datang di gereja 611, kami nyatakan kami yang diutus sebagai imamat yang rajani, kami yang diutus sebagai imamat yang rajani. Walaupun kami tidak tahu, walaupun kami hidup untuk diri kami sendiri, tapi Tuhan, kami tahu kami di hadapan Tuhan untuk mewakili dunia, berdoa pada Tuhan dan menerima firman Tuhan untuk diberitahukan kepada orang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudara kami. Kamu juga yang diutus. Terang Tuhan ada padamu, matamu akan melihat dan terang, matamu yaitu terang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku deklarasikan di hari-hari demu pasti akan menjadi terang di dunia, terang dunia, karena olehmu orang melihat Yesus, dan oleh karenamu bumi ini diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita beri pujian bagi Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.